Di sebuah lembah yang jauh dari hiruk-pikuk manusia, seorang pertapa duduk di bawah pohon tua. Angin berbisik di antara dedaunan, membawa suara sungai yang mengalir tanpa terburu-buru. Ia memandang ke langit, melihat awan bergerak perlahan, tidak pernah memaksakan bentuknya, tidak pernah menahan jalannya. Disitulah ia memahami rahasia alam, bahwa yang lembut akan bertahan, yang merendah akan diangkat, dan yang menyerah pada arus akan tiba di tempat tujuannya. Filosofi ini bukan hanya milik para pertapa atau orang bijak di puncak gunung. Ia berbisik dalam kehidupan sehari-hari, dalam cara air mencari jalannya, dalam kelenturan bambu menghadapi badai, dalam heningnya malam yang menyelimuti dunia tanpa perlu menuntut perhatian. Ini adalah Tao, jalan yang tak dapat dipahami sepenuhnya oleh pikiran yang sibuk, tetapi dapat dirasakan oleh hati yang hening. Lao Tzu, dalam Tao Te Ching bab 22, mengungkap sebuah paradoks yang bertentangan dengan naluri manusia yang sering ingin menggenggam segalanya dengan erat. Yang bengkok akan menjadi lurus, yang kosong akan terisi, yang tua akan diperbarui, yang memiliki sedikit akan mendapatkan, yang memiliki banyak akan tersesat. Kita hidup dalam dunia yang selalu menuntut lebih kuat, lebih pintar, lebih unggul, lebih terlihat. Namun, Lao Tzu mengingatkan bahwa jalan menuju kebijaksanaan sejati tidak ditemukan dalam pengejaran tanpa henti, melainkan dalam kesediaan untuk merendah, untuk mengikuti arus kehidupan tanpa perlawanan ego. Seperti air yang selalu mengambil tempat terendah tetapi menghidupi segala yang disentuhnya, demikian pula manusia yang bersedia melepaskan ego akan menemukan kejernihan batin. Seperti bambu yang menunduk saat angin kencang, ia tidak roboh, justru bertahan lebih lama dibandingkan pohon yang besar namun kaku. Di dunia yang semakin dipenuhi ambisi dan kebisingan, bisakah kita belajar untuk mendengar keheningan? Bisakah kita menemukan kekuatan dalam kelembutan, kemenangan dalam kepasrahan, dan kebijaksanaan dalam kerendahan hati? Bab 22 dari Tao Te Ching bukan sekadar kata-kata. Ia adalah jalan yang menuntun kita kembali ke harmoni dengan kehidupan. Bagian 1. Menjadi utuh dengan menyerah. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh gunung dan hutan, hiduplah seorang tukang kayu tua yang dikenal karena kebijaksanaannya. Suatu hari, seorang pemuda datang kepadanya, frustasi karena hidupnya terasa penuh rintangan. Ia merasa dunia tidak adil. Ia terus berusaha untuk menang dalam segala hal, tetapi semakin keras ia berjuang, semakin banyak hambatan yang ia temui. Dengan wajah penuh beban, ia bertanya, "Bagaimana aku bisa mendapatkan kedamaian? Mengapa semakin aku berusaha, semakin banyak yang terasa hilang?" Tukang kayu tua itu hanya tersenyum, lalu mengajaknya ke tepi sungai. Ia mengambil sebatang kayu kering dan melemparkannya ke dalam air. Kayu itu melayang di atas permukaan, terbawa arus dengan tenang, tanpa perlawanan. "Lihatlah," katanya, "kayu ini tidak menolak sungai. Ia mengalir bersama air dan akhirnya akan sampai di tempat yang seharusnya." Kemudian ia mengambil batu besar dan menjatuhkannya ke dalam air. Batu itu tenggelam dalam sekejap, tenggelam ke dasar sungai. Dan ini adalah apa yang terjadi ketika kita terlalu keras, terlalu kaku. Kita tidak bisa bergerak, kita hanya tenggelam di dalam beban kita sendiri. Begitulah ajaran Tao dalam bab 22. Lao Tzu berkata bahwa yang bengkok akan menjadi lurus, yang kosong akan terisi, yang tua akan diperbarui, yang memiliki sedikit akan mendapatkan, sementara mereka yang memiliki banyak justru akan tersesat. Ini adalah kebijaksanaan yang tampak bertentangan dengan logika dunia modern, tetapi justru merupakan kunci menuju kebahagiaan sejati. Di dunia ini, kita sering diajarkan bahwa untuk mencapai sesuatu, kita harus selalu mengendalikan, harus kuat, harus melawan arus. Kita diajarkan bahwa kelembutan adalah kelemahan, bahwa menyerah adalah tanda kekalahan, bahwa menunduk berarti kehilangan harga diri. Tetapi Lao Tzu melihat kehidupan dari sudut yang berbeda.
Ia mengajarkan bahwa yang benar-benar kuat bukanlah yang memaksakan kehendak, tetapi mereka yang mampu beradaptasi, mengalir, dan membiarkan kehidupan berjalan sebagaimana mestinya. Seorang bambu yang tinggi tidak akan tumbang dalam badai karena ia lentur, mampu membungkuk saat angin datang. Tetapi pohon besar yang kaku, meski tampak kokoh, bisa patah dalam sekejap jika angin terlalu kencang. Begitu pula dalam kehidupan, mereka yang terlalu terpaku pada ego dan keinginan pribadi akan lebih mudah kecewa dan menderita. Mereka yang mampu melepaskan, yang tidak memaksakan sesuatu harus terjadi sesuai dengan kehendaknya, justru akan menemukan kelapangan batin dan kebahagiaan sejati. Ketika kita kosong, kita bisa diisi. Ketika kita merendah, kita bisa diangkat. Ketika kita tidak merasa sudah tahu segalanya, kita bisa belajar lebih banyak. Ini adalah kebijaksanaan Tao yang bertolak belakang dengan pemahaman dunia modern yang penuh dengan ambisi dan dorongan untuk selalu lebih unggul dari orang lain. Banyak orang mengira bahwa untuk bahagia, kita harus memiliki lebih banyak. Tetapi justru seringkali orang-orang yang memiliki terlalu banyak justru tersesat dalam keinginan yang tak ada akhirnya. Mereka terjebak dalam lingkaran tanpa ujung, selalu merasa kurang, selalu ingin lebih, dan selalu merasa bahwa kebahagiaan masih ada di depan sana, tetapi tak pernah bisa diraih. Laozi mengajarkan kita untuk melepaskan beban keinginan yang berlebihan, untuk menjalani hidup dengan kesederhanaan dan kelenturan, bukan dengan memaksakan kehendak atau terus-menerus mengejar sesuatu yang berada di luar jangkauan. Mereka yang mampu menerima keadaan, berserah pada arus kehidupan, dan tidak terobsesi untuk selalu menang, justru akan menemukan kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan atas dirinya sendiri. Ketika kita berhenti melawan, kita mulai memahami bahwa hidup memiliki alurnya sendiri, bahwa terkadang yang terbaik bukanlah mencoba mengontrol segalanya, tetapi belajar untuk percaya bahwa kehidupan akan membawa kita ke tempat yang seharusnya, selama kita tidak menenggelamkan diri dalam ambisi yang tidak perlu. Seperti tukang kayu tua itu yang mengajarkan kepada pemuda di tepi sungai, hidup bukan tentang berusaha melawan air, tetapi tentang belajar bagaimana mengalir dengannya. Bagian 2. Kerendahan hati mendatangkan keagungan. Di sebuah kerajaan yang megah, hiduplah seorang raja yang dikenal karena kebijaksanaannya. Namun, berbeda dengan raja-raja lain yang duduk di singgasana emas dan menuntut penghormatan dari rakyatnya, raja ini sering terlihat berjalan di antara mereka, mendengarkan keluhan, menolong yang lemah, bahkan makan bersama para petani di ladang. Ia tidak mengenakan mahkota berkilauan setiap hari, tidak menuntut para menteri membungkuk dalam-dalam setiap kali bertemu. Banyak penguasa dari kerajaan lain menganggapnya aneh, mengapa seseorang yang memiliki begitu banyak kekuasaan memilih untuk merendah. Namun, yang lebih aneh lagi adalah bahwa justru karena kerendahannya, rakyat begitu mencintainya. Mereka tidak mematuhinya karena takut, tetapi karena hormat yang tulus. Mereka mengikuti perintahnya bukan karena paksaan, tetapi karena kepercayaannya kepada keadilan. Seiring waktu, kerajaan ini menjadi lebih kuat dari yang lain, bukan karena memiliki pasukan terbanyak, tetapi karena raja mereka memahami kekuatan dalam kerendahan hati. Laozi mengungkapkan kebijaksanaan yang sama dalam Tao Te Ching bab 22. Karena orang bijak tidak mencari kepentingan dirinya, maka kepentingannya terpenuhi. Karena dia tidak ingin menonjol, maka dia menjadi terang. Ini adalah paradoks kehidupan. Dalam dunia yang mengagungkan ambisi dan persaingan, orang yang paling banyak berusaha terlihat justru seringkali diabaikan, sementara mereka yang tidak mencari sorotan justru dipandang dengan kagum. Dunia modern mengajarkan bahwa kita harus selalu berada di depan, menunjukkan kehebatan kita, membuktikan bahwa kita lebih baik dari orang lain. Kita diajari bahwa untuk sukses, kita harus mengalahkan, harus mendominasi, harus menjadi yang paling mencolok. Namun, Laozi justru menantang cara berpikir ini. Ia mengajarkan bahwa keagungan sejati tidak datang dari keinginan untuk ditinggikan, tetapi dari keberanian untuk merendah. Seorang pemimpin yang benar-benar kuat tidak perlu berteriak agar didengar.
karena kebijaksanaannya berbicara dengan sendirinya. Seorang bijak tidak perlu membuktikan kebijaksanaannya dengan kata-kata, karena orang lain akan merasakan kedalamannya dalam setiap tindakannya. Jika kita melihat alam, kita akan menemukan bahwa segala sesuatu yang paling kuat justru seringkali paling tenang. Lautan luas tidak mengangkat dirinya tinggi, tetapi seluruh sungai akhirnya bermuara kepadanya. Gunung yang kokoh tidak bergerak, tetapi tetap berdiri megah selama ribuan tahun. Matahari tidak pernah bersaing untuk bersinar lebih terang, tetapi cahayanya selalu hadir bagi siapa saja yang membutuhkannya. Di sisi lain, mereka yang haus akan pengakuan seringkali justru kehilangan dirinya sendiri dalam pencarian tanpa akhir. Orang yang ingin selalu menjadi pusat perhatian akan terus-menerus cemas, takut kehilangan sorotan. Mereka yang berusaha terlalu keras untuk menunjukkan kehebatan mereka justru seringkali terlihat sombong dan berlebihan. Betapa sering kita melihat seseorang yang terlalu sibuk membanggakan dirinya, sehingga lupa untuk benar-benar memahami orang lain. Laozi tidak mengajarkan kita untuk menjadi pasif atau tidak berbuat apa-apa. Ia tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh sukses atau menonjol. Tetapi ia mengajarkan cara yang lebih alami untuk mencapai kebesaran, dengan tidak menginginkannya secara berlebihan, dengan tidak memaksa orang lain untuk mengakui kita, dengan tidak mencari validasi di luar diri kita sendiri. Seorang pemimpin sejati tidak membutuhkan pengakuan untuk merasa berharga, karena ia sudah memahami nilainya sendiri. Seorang yang bijak tidak perlu berusaha keras untuk membuktikan bahwa dirinya benar, karena kebenaran akan bersinar dengan sendirinya. Orang yang tenang dalam dirinya tidak perlu membandingkan dirinya dengan orang lain, karena ia tahu bahwa setiap orang berjalan di jalannya masing-masing. Lalu bagaimana kita menerapkan ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin kita pernah berada dalam situasi di mana kita merasa perlu membela diri, membuktikan bahwa kita lebih baik, bahwa kita layak dihormati. Tetapi seringkali, semakin kita berusaha untuk meyakinkan orang lain, semakin kita kehilangan ketenangan batin kita sendiri. Jika kita benar-benar percaya diri, kita tidak perlu mengatakan bahwa kita percaya diri. Jika kita benar-benar kuat, kita tidak perlu menunjukkan kekuatan kita setiap saat. Ada kisah seorang petarung tua yang hidup di sebuah desa. Ia dikenal sebagai pendekar yang tak terkalahkan, tetapi anehnya, ia hampir tidak pernah bertarung. Setiap kali seseorang datang untuk menantangnya, ia hanya tersenyum dan pergi. Orang-orang bertanya, "Mengapa kau menghindari pertarungan? Bukankah kau adalah petarung terkuat?" Sang pendekar menjawab, "Aku tidak menghindari pertarungan, tetapi jika aku tidak perlu bertarung, mengapa harus melakukannya? Aku tahu kekuatanku, aku tidak butuh membuktikannya kepada siapapun." Itulah inti dari ajaran ini. Ketika kita berhenti mencari validasi dari luar, kita menemukan kebebasan sejati. Ketika kita berhenti berusaha terlihat kuat, kita menjadi benar-benar kuat. Ketika kita tidak lagi mengejar perhatian, kita justru bersinar lebih terang. Seperti raja bijak dalam kisah tadi, atau seperti lautan yang tetap rendah tetapi menjadi pusat dari semua aliran air, kerendahan hati tidak membuat kita kecil. Sebaliknya, ia adalah rahasia menuju keagungan yang sesungguhnya. Bagian 3. Prinsip paradoks Taoisme. Di sebuah desa pegunungan, ada seorang petani tua yang terkenal karena sikapnya yang selalu tenang dalam menghadapi segala keadaan. Suatu hari, kudanya kabur dari kandang. Para tetangga datang dan berkata, "Betapa malangnya nasibmu, kudamu yang berharga hilang." Namun, petani itu hanya tersenyum dan berkata, "Mungkin ya, mungkin tidak." Beberapa hari kemudian kudanya kembali, membawa serta sekelompok kuda liar. Tetangga-tetangganya berkata, "Betapa beruntungnya kau. Sekarang kau memiliki lebih banyak kuda." Tapi petani itu tetap tersenyum dan berkata, "Mungkin ya, mungkin tidak." Keesokan harinya, anak lelaki petani itu mencoba menjinakkan salah satu kuda liar, tetapi terjatuh dan kakinya patah. Para tetangga datang lagi dan berkata, "Sungguh malang nasibmu, anakmu terluka." Namun sekali lagi, petani itu hanya berkata, "Mungkin ya, mungkin tidak."
Beberapa minggu kemudian, pasukan kerajaan datang untuk merekrut pemuda-pemuda desa sebagai tentara untuk berperang. Karena kakinya patah, anak petani itu tidak diambil. Para tetangga berkata, "Betapa beruntungnya kau, anakmu selamat dari perang." Dan sekali lagi, petani itu hanya berkata, "Mungkin ya, mungkin tidak." Kisah ini mencerminkan paradoks besar dalam ajaran Taoisme yang tertuang dalam bab 22 Tao Te Ching. Karena dia tidak bersaing, maka tak ada yang dapat bersaing dengannya. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak bersaing justru menjadi tak terkalahkan? Bukankah dalam dunia ini kita diajarkan untuk terus berjuang, bertarung, dan membuktikan keunggulan kita? Bukankah kita harus menjadi lebih kuat dari orang lain agar tidak terinjak? Namun, Laozi melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Ia memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini bergerak dalam siklus alami. Ada saatnya kita berada di atas, ada saatnya kita berada di bawah. Ada saatnya kita menang, ada saatnya kita kalah. Mereka yang terus-menerus bertarung, memaksakan kehendak, atau mencoba mengendalikan segalanya, justru akan lebih mudah kelelahan dan akhirnya terjatuh. Laozi mengajarkan bahwa kita tidak perlu selalu melawan, karena dengan mengikuti aliran kehidupan, kita akan menemukan jalur yang lebih mulus. Orang yang terus-menerus berusaha membuktikan bahwa dirinya benar akan sering menemui perlawanan, tetapi orang yang tidak merasa perlu membuktikan apapun justru akan lebih dihormati. Bayangkan seorang pemain anggar. Jika ia selalu menyerang tanpa henti, ia akan lebih mudah kehabisan tenaga dan membuat kesalahan. Tetapi jika ia memahami kapan harus mundur, kapan harus diam, dan kapan harus menyerang, ia akan memiliki peluang lebih besar untuk menang. Begitu pula dalam kehidupan. Mereka yang memahami kapan harus diam, kapan harus melangkah, dan kapan harus menyerah pada aliran kehidupan, akan lebih sulit dikalahkan. Ketidakbersaingan adalah kemenangan sejati. Di dunia modern, kita sering diajarkan bahwa hidup adalah kompetisi. Kita harus mendapatkan nilai tertinggi, posisi tertinggi, atau pendapatan terbesar. Kita berpikir bahwa semakin banyak kita memiliki, semakin hebat kita. Namun, Laozi mengajarkan bahwa dengan tidak bersaing, kita justru berada di luar jangkauan kompetisi itu sendiri. Orang yang tidak mengejar validasi tidak bisa dihancurkan oleh kritik. Orang yang tidak terobsesi untuk menang tidak bisa dikalahkan oleh kegagalan. Orang yang tidak terikat pada keinginan tidak bisa diperbudak oleh penderitaan. Ketika kita terlalu memaksakan sesuatu, kita justru semakin jauh dari hal itu. Seperti air yang terlalu kuat mengalir ke satu arah, bisa saja ia melewati lubang kecil yang sebenarnya menyimpan sumber mata air yang lebih besar. Tetapi jika kita cukup tenang untuk mengamati, kita akan menemukan aliran yang lebih dalam, lebih alami, dan lebih sesuai dengan jalan kehidupan. Melepas kontrol adalah kebijaksanaan. Dalam dunia yang penuh ambisi ini, kita sering merasa bahwa kita harus selalu mengendalikan segalanya. Kita takut kehilangan kendali atas hidup kita, takut kehilangan status, takut kehilangan orang yang kita sayangi. Tetapi semakin kita berusaha menggenggam sesuatu, semakin sulit untuk mempertahankannya. Bayangkan pasir di tangan kita. Jika kita mencoba menggenggamnya terlalu erat, pasir itu justru akan jatuh dari sela-sela jari kita. Tetapi jika kita membiarkannya dengan santai di telapak tangan kita, ia akan tetap di sana. Begitu pula dalam hidup. Jika kita terlalu sibuk mengendalikan segalanya, kita justru akan kehilangan kedamaian kita sendiri. Tetapi jika kita belajar untuk melepaskan, untuk mengikuti arus kehidupan, kita akan menemukan bahwa banyak hal berjalan dengan sendirinya, bahkan tanpa kita paksa. Mengikuti jalan Tao dalam setiap langkah. Menerapkan ajaran ini bukan berarti kita harus pasrah dalam arti negatif, atau menyerah begitu saja pada kehidupan. Sebaliknya, ini berarti kita perlu memahami kapan harus bertindak dan kapan harus melepaskan. Jika ada sesuatu yang kita kejar tetapi terasa semakin jauh, mungkin saatnya berhenti berlari dan melihat ke arah lain.
Jika ada sesuatu yang kita genggam tetapi semakin terasa berat, mungkin saatnya melonggarkan cengkeraman kita. Jika ada seseorang yang terus-menerus berusaha menjatuhkan kita, mungkin lebih baik tidak melawan, tetapi membiarkan mereka lelah dengan usahanya sendiri. Di dunia yang sibuk ini, banyak orang merasa stres, kelelahan, dan kehilangan arah karena terus berusaha mengendalikan segalanya. Tetapi Laozi mengajarkan bahwa jalan yang paling kuat bukanlah yang paling keras, tetapi yang paling lembut. Air tidak pernah memaksa, tetapi ia bisa menghancurkan batu. Awan tidak pernah menahan diri, tetapi ia selalu kembali ke langit. Bambu tidak pernah melawan angin, tetapi ia bertahan lebih lama dari pohon yang besar dan kokoh. Kemenangan sejati bukanlah tentang mengalahkan orang lain, tetapi tentang memahami bahwa kita tidak perlu bertarung sejak awal. Ketika kita berhenti berusaha menjadi yang paling kuat, kita menemukan kekuatan sejati. Ketika kita berhenti berusaha untuk menang, kita justru menjadi tak terkalahkan. Bab 22 dari Tao Te Ching adalah ajakan untuk melepas beban yang tidak perlu, menemukan kebebasan dalam kelenturan, dan menerima bahwa kehidupan mengalir lebih lancar ketika kita tidak berusaha memaksa arusnya. Bagian 4. Mengikuti jalan Tao dalam kehidupan sehari-hari. Di sebuah kota yang sibuk, hiduplah seorang pria yang selalu terburu-buru. Pagi hari, ia bangun dengan alarm yang berbunyi nyaring, bergegas mandi, lalu segera keluar rumah, menyelinap di antara lalu lintas yang macet, tergesa-gesa menuju tempat kerja. Setiap hari ia merasa bahwa waktunya tidak cukup, bahwa ia harus bergerak lebih cepat, bekerja lebih keras, dan mencapai lebih banyak hal agar tidak tertinggal dari orang lain. Tetapi semakin ia berusaha mengejar kehidupan, semakin ia merasa kelelahan, seakan-akan kebahagiaan selalu berada satu langkah di depan, tidak pernah bisa diraih. Sampai suatu hari, ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang duduk santai di taman, menikmati secangkir teh sambil mengamati burung yang berkicau. Pria itu bertanya dengan nada penasaran, "Bagaimana bisa kau duduk di sini, santai tanpa rasa khawatir, sementara begitu banyak hal yang harus dilakukan?" Lelaki tua itu hanya tersenyum dan menjawab, "Karena aku mengikuti jalan air. Aku tidak terburu-buru. Aku membiarkan hidup mengalir sebagaimana mestinya." Jawaban ini membuat pria itu berpikir. Selama ini ia telah menghabiskan hidupnya dengan berlari mengejar sesuatu yang selalu tampak di luar jangkauannya. Tetapi orang tua ini, dengan ketenangan dan kesederhanaannya, tampak jauh lebih damai dan puas. Inilah yang diajarkan oleh bab 22 Tao Te Ching, tentang bagaimana hidup menjadi lebih ringan, lebih selaras, ketika kita berhenti melawan arus, dan mulai mengikuti ritme alami kehidupan. Laozi mengajarkan bahwa kehidupan tidak harus selalu menjadi perjuangan keras, bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki lebih banyak, melainkan tentang belajar untuk cukup, untuk berserah, dan untuk hidup dengan kesadaran penuh. 1. Fleksibilitas. Mengalahkan kekakuan, Laozi berkata bahwa yang bengkok akan menjadi lurus, yang rendah akan diangkat, yang kosong akan terisi. Ini adalah ajakan untuk menjadi lebih fleksibel dalam hidup, untuk tidak terpaku pada satu cara berpikir, untuk tidak terlalu kaku dalam merespons perubahan. Seorang yang selalu ingin menang dalam segala hal akan seringkali menemukan dirinya kecewa dan lelah, karena dunia tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginannya. Tetapi mereka yang mampu beradaptasi, yang mampu menerima kenyataan tanpa perlawanan, justru akan lebih mudah menemukan kebahagiaan. Lihatlah sungai yang mengalir. Ia tidak pernah mencoba melawan bebatuan yang ada di jalannya, melainkan mengalir di sekelilingnya, mencari jalan yang paling alami. Begitu pula dengan manusia, mereka yang tahu kapan harus menyesuaikan diri, kapan harus diam, dan kapan harus bergerak, akan lebih mudah mencapai tujuan mereka dibandingkan mereka yang terus-menerus melawan segalanya. 2. Tidak. Semua harus dikendalikan. Kita hidup di zaman di mana banyak orang terobsesi untuk mengendalikan segalanya: masa depan,
pekerjaan, hubungan, bahkan pikiran orang lain. Tetapi semakin kita berusaha menggenggam sesuatu dengan erat, semakin sulit bagi kita untuk mempertahankannya. Laozi mengajarkan bahwa melepas kontrol bukan berarti menyerah, tetapi berarti memahami bahwa tidak semua hal harus kita kendalikan. Ketika kita terlalu ingin mengontrol hasil, kita lupa menikmati proses. Ketika kita terlalu ingin memaksakan sesuatu terjadi, kita lupa bahwa kehidupan memiliki caranya sendiri untuk berjalan. Ketika kita terlalu takut kehilangan, kita justru kehilangan kedamaian yang sebenarnya. Mereka yang bisa menerima kenyataan dengan tenang, tanpa harus memaksakan kehendak, justru akan lebih bahagia dan lebih damai. 3. Menjalani kehidupan dengan kesederhanaan. Dalam bab 22, Laozi juga mengajarkan bahwa mereka yang memiliki sedikit justru akan mendapatkan lebih banyak, sementara mereka yang memiliki terlalu banyak justru bisa tersesat dalam keinginan yang tak berujung. Di dunia yang penuh dengan ambisi dan pencapaian material, kita seringkali lupa bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari memiliki lebih banyak, tetapi dari menghargai apa yang sudah ada. Bayangkan seseorang yang selalu ingin membeli lebih banyak barang, ingin mendapatkan lebih banyak uang, ingin mencapai lebih banyak pencapaian. Setiap kali ia mendapatkan sesuatu, ia merasa puas hanya untuk sementara, sebelum akhirnya muncul keinginan baru. Tetapi seseorang yang bisa menikmati kesederhanaan, yang bisa bersyukur atas apa yang ada, justru akan merasa lebih kaya dibandingkan mereka yang terus-menerus mengejar sesuatu yang tidak pernah cukup. Kesederhanaan bukan berarti kemiskinan. Ia adalah kemewahan batin, kemampuan untuk menikmati setiap momen, tanpa harus selalu merasa kurang. 4. Berhenti berkompetisi yang tidak perlu. Laozi berkata bahwa orang yang tidak bersaing justru tidak dapat dikalahkan. Ini bukan berarti kita tidak boleh berusaha dalam hidup, tetapi kita harus bijak dalam memilih pertempuran kita. Banyak orang terjebak dalam persaingan yang sebenarnya tidak perlu. Bersaing untuk terlihat lebih kaya, lebih sukses, lebih pintar dari orang lain. Tetapi apa gunanya semua itu jika akhirnya kita justru kehilangan ketenangan batin kita sendiri? Mereka yang hidup untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain akan selalu merasa tidak cukup. Tetapi mereka yang hidup dengan damai, tanpa merasa harus mengalahkan siapapun, justru akan memiliki kebebasan sejati. Ketika kita berhenti merasa harus lebih baik dari orang lain, kita bisa fokus untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. 5. Menemukan kedamaian dalam keheningan. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan, baik secara fisik maupun mental, kita sering lupa betapa berharganya keheningan. Orang yang bijak tidak perlu banyak bicara untuk terlihat cerdas. Orang yang kuat tidak perlu menunjukkan kekuatannya setiap saat. Orang yang damai tidak perlu membuktikan kepada siapapun bahwa ia bahagia. Terkadang, jalan terbaik bukanlah berbicara lebih banyak, tetapi mendengar lebih dalam. Bukan tentang berusaha lebih keras, tetapi tentang berdiam diri dan memahami. Dalam keheningan, kita bisa mendengar suara hati kita sendiri. Dalam keheningan, kita bisa memahami ritme kehidupan yang selama ini kita abaikan. Kesimpulan, mengalir dengan kehidupan ajaran Tao Te Ching bab 22 mengajarkan kita bahwa hidup bukan tentang mengendalikan, bukan tentang memaksa, bukan tentang memenangkan segala hal. Hidup adalah tentang mengalir, menerima, dan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Ketika kita berhenti melawan arus, kita menemukan bahwa kehidupan membawa kita ke tempat yang seharusnya. Ketika kita berhenti berusaha menjadi yang paling menonjol, kita justru bersinar lebih terang. Ketika kita berhenti bersaing dalam hal-hal yang tidak perlu, kita justru menjadi tak terkalahkan. Mungkin inilah saatnya untuk berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan mulai mengikuti aliran kehidupan dengan lebih ringan. Karena seperti air yang selalu mengalir tanpa lelah, jalan yang paling lembut seringkali adalah jalan yang paling kuat. Di ujung perjalanan ini, kita kembali pada pertanyaan yang sederhana, namun mendalam.
Apakah kita benar-benar perlu mengendalikan segalanya untuk menemukan kebahagiaan? Laozi mengajarkan bahwa kehidupan memiliki jalannya sendiri. Seperti air yang tidak memaksa tetapi selalu mencapai tujuannya. Seperti bambu yang lentur tetapi tidak pernah patah. Seperti lautan yang merendah tetapi menjadi muara bagi semua sungai. Ketika kita memahami bahwa yang merendah akan diangkat, yang menyerah akan menang, dan yang mengikuti aliran kehidupan akan menemukan jalannya, kita mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kita tidak lagi melihat kelembutan sebagai kelemahan, tetapi sebagai kekuatan yang tak tergoyahkan. Kita tidak lagi melihat kesederhanaan sebagai keterbatasan, tetapi sebagai kebebasan sejati. Laozi tidak mengajak kita untuk pasrah tanpa arah, tetapi untuk berjalan dengan kesadaran penuh, tanpa perlawanan yang tidak perlu, tanpa terjebak dalam ilusi kendali yang sebenarnya tidak kita miliki. Mereka yang masih terikat pada ego akan terus berjuang untuk menang, untuk diakui, untuk mendapatkan lebih banyak. Tetapi mereka yang memahami jalan Tao akan menemukan bahwa dalam melepaskan, mereka justru mendapatkan. Dalam mengalah, mereka justru tak terkalahkan. Dalam diam, mereka justru bersuara paling dalam. Jadi, apakah kita masih akan terus bertarung melawan arus, ataukah kita akan belajar untuk mengalir dengan kehidupan? Jawabannya tidak ada dalam kata-kata, tetapi dalam cara kita menjalani setiap hari. Karena seperti air yang mengalir tanpa hambatan, seperti bambu yang membungkuk namun tetap tegak, jalan yang paling lembut seringkali adalah jalan yang paling kuat.